Yang pertama saya menyampaikan bahwa kita menghormati putusan pengadilan. Namun tentunya sebagai kuasa hukum dan terdakwa juga memiliki hak atau dapat mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tersebut. Dan dalam hal ini, putusan yang diambil oleh majelis hakim yang telah menjatuhkan hukuman kepada klien kami, menurut kami ini sangat tidak berkeadilan dan sangat tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Di mana klien kami disalahkan karena telah menyerahkan pengelolaan itu kepada saudara Haryadi dan juga telah membiarkan, bahkan ikut mengetahui, bahkan menunjuk saudara kandungnya untuk menjadi pengurus atau komisaris pada perusahaan PT Rumah Sakit Arun. Padahal ada fakta di persidangan. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh klien kami itu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Penunjukan Haryadi untuk membentuk badan usaha yang mengelola Rumah Sakit Arun itu disebabkan karena PTPL atau PDPL pada masa itu tidak atau belum bisa mengelola Rumah Sakit Arun. Lalu dibentuklah badan hukum. Penunjukan Haryadi dilakukan oleh saudara terdakwa dalam kewenangannya. Dan itu sudah dibenarkan. Tidak ada aturan yang dilanggarnya. Dan itu diakui oleh majelis hakim di bagian awal. Namun kemudian di dalam pelaksanaan daripada badan usaha tersebut, klien kami dipersalahkan karena melakukan pembiaran sehingga memperkaya orang lain, sehingga orang lain menikmati sesuatu di atas aset negara. Padahal Rumah Sakit Arun itu merupakan aset negara yang tidak pernah diibahkan kepada Pemko, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Yang diserahkan itu adalah pengelolaan rumah sakitnya. Lantas negara rugi di mana? Lalu yang paling menurut kami yang sangat tidak dapat diterima dari sisi keadilan bagi klien kami adalah klien kami dihukum untuk membayar uang pengganti 7,3. Yang jelas-jelas fakta di persidangan, dana tersebut berdasarkan juga surat dakwaan daripada jaksa penuntut umum dan juga fakta di persidangan itu dinikmati oleh Haryadi sebagai kompensasi kedudukan dia sebagai pengurus pada PT Rumah Sakit Arun di situ. Lantas kenapa beban biaya uang yang sudah diterima atau diterima oleh orang lain itu dibebankan kepada klien kami? Padahal tidak satu rupiah pun, bahkan dari pengakuan Haryadi sendiri, itu tidak pernah mengucur kepada klien kami. Itu yang menurut kami tidak memberikan rasa keadilan sama sekali. Di satu sisi, pengelolaan itu dinyatakan salah. Tapi di sisi lain semua dibenarkan. Manajemen fee yang diterima oleh PT PDPL selaku badan usaha yang ditunjuk oleh klien kami dalam kapasitas sebagai wali kota itu dianggap benar. Manajemen fee-nya dari 2016 sampai dengan 2021. Tetapi penerimaan terhadap pengelolaan rumah sakit itu, terhadap PT atau badan hukum yang mengelola rumah sakit itu, dalam hal ini PT Rumah Sakit Arun, itu dianggap salah. Ini yang menurut kacamata kami yang sangat tidak mencerminkan keadilan. Nah, kemudian yang selanjutnya, klien kami dinyatakan tidak bersalah menyangkut tentang rangkap jabatan, namun dipersalahkan di dalam persoalan penunjukan atau melakukan pembiaran. Tidak pernah itu terjadi. Fakta persidangan mengatakan bahwa RUPS itu telah tegas mengatakan, RUPS dalam rapat RUPS PDPL itu telah tegas menyatakan bahwa berdasarkan opini hukum ketua pengadilan itu bukanlah anak perusahaan dari PDPL, jadi tidak ada masalah. Kalaulah pengelolaan PT Rumah Sakit itu dinyatakan bersalah, kenapa manajemen fee yang diterima itu dianggap benar? Inilah yang akan terus kami coba untuk bisa mendapatkan keadilan bagi klien kami. Dan kami akan sampaikan itu semua di dalam
upaya hukum keberatan, dalam hal ini upaya hukum banding yang akan kami lakukan dalam 7 hari ke depan. Ya, kita berharap keadilan tetap berada kepada klien kami, kepada terdakwa yang apalagi dia sedang terbaring sakit, ya, karena kondisi kesehatannya makin menurun, ya. Dan kita harap ini bisa cepat selesai. Ya, saya berharap seperti itu. Mudah-mudahan upaya hukum yang akan kami lakukan akan memberikan keadilan bagi klien kami. Mungkin itu beberapa pernyataan saya menanggapi tentang putusan terhadap klien saya pada hari ini. Di dalam putusan tersebut, klien saya memang terdakwa Swediaya itu dilepas dari dakwaan primer yaitu pasal 2, namun dia terbukti di dalam pasal 3. Sedangkan sedangkan tuntutan JPU itu adalah menyangkut dengan pasal 2. Nah, jadi majelis hakim memberikan pertimbangan tersendiri terhadap kedua dakwaan tadi, menolak tuntutan JPU di dalam ketentuan dalam dakwaan primer, namun membuktikan sendiri dalam dakwaan sekunder yaitu dalam pasal 3. Dan ancaman hukumannya juga menurut saya sangat luar biasa dan jauh dan aneh, ya. Karena apa? Karena pasal 3 itu ancaman minimalnya itu kan 1 tahun, ya. Kemudian terdakwa dihukum 6 tahun dengan denda 300 juta, subsidiar 3 tahun apabila denda itu. Ya, tapi lepas daripada itu semua, saya menghormati putusan pengadilan, namun tentu kita juga punya pertimbangan bahwa majelis hakim telah keliru dalam mengadili perkara ini, dan kita akan menyampaikan kekeliruan itu dalam upaya-upaya hukum keberatan kita ke depan. Saya pikir demikian. Terima kasih.